Calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun bersama tim suksesnya menyambangi para pedagang di Pasar Warakas dan warga Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024 pagi. Selain untuk menyapa para pedagang dan masyarakat yang ada di Pasar Warakas dan Sungai Bambu, paslon calon gubernur untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 dengan nomor urut 2 yang merupakan hasil pengundian nomor di KPUD DKI Jakarta pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024 lalu tersebut, untuk mensosialisasikan visi dan misinya. Adapun visi dan misi Cagup dan Cawagup DKI Jakarta Dharmakun adalah untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman dengan melalui reformasi jati diri untuk mewujudkan rakyat yang beradab agar menjadi makmur. Sedangkan misi dari paslon calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 tersebut ada 7 antara lain adalah 1. Mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional dan global yang aman dan beradab. 2. Akan menjadikan Jakarta reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan melalui pengobatan preventif. 3. Mewujudkan inovasi perbaikan desain tata ruang Jakarta sebagai kota global untuk mengatasi kemacetan melalui pengarusutamaan penelitian dan pengembangan. 4. Mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional dan global dalam simpul pariwisata, ekonomi, kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM pemberdayaan masyarakat. 5. Mewujudkan akselerasi ketahanan dan keberlangsungan lingkungan Jakarta sebagai pusat transit regional dan global, dan juga di sini untuk dapat menanggulangi banjir dengan manajemen air hujan dan juga manajemen sungai dan mengoptimalkan waduk kanal pompa serta taman dan hutan kota. 6. Mewujudkan penguatan konektivitas informasi melalui transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan sumber daya manusia yang fokus pada adab kesetaraan sosial profesional. 7. Mewujudkan reformasi teknologi yang tepat guna dan hemat untuk mendukung strategi Samudera Biru dan strategi bioekonomi sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia. Paslon Cagup dan Cawagup DKI Jakarta Dharmakun yang merupakan dari jalur independen akan bersaing bersama 2 paslon lainnya, yaitu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil R.K. Suswono yang diusung dari Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, Nasdem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, Prima, PKN, dan Garuda juga paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno yang akan diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, dan Partai Hati Nurani Rakyat Hanura pada Pilgub DKI 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 nanti. Akan saya tanyakan adalah tadi kayaknya Bapak belanja masalah banyak nih Pak. Belanja masalah cukup banyak tadi Pak di Pasar Warakas. Tadi hasilnya seperti apa sih Pak? Kok gemeter sih? Belum minum ya? Habis ngebut Pak. Oh ngebut. Demi ketemu Bapak nih. Sama di mana-mana persoalannya sama. Ekonomi yang merosot, daya beli menurun. Dan semua itu seperti kita ketahui bersama ini adalah akibat daripada efek pandemi yang lalu. Jadi kita berharap ke depan jangan sampai terjadi pandemi lagi. Maka saya menghimbau kepada seluruh rakyat Jakarta untuk menjaga kesehatan supaya tidak ada yang sakit sehingga pandemi tidak akan terjadi. Hanya itu indikatornya. Orang sakit, makin banyak yang sakit 2 kali lipat dalam satu periode, maka nanti bisa mereka tetapkan untuk menjadi pandemi. Itu aja kuncinya. Tapi dari banyak yang tadi Bapak temui, kebanyakan mereka apa Pak? Keluhan-keluhan yang disampaikan ke Bapak? Ekonominya menurun. Daya jual dan daya beli? Omsetnya menurun. Kenapa? Daya beli masyarakat menurun karena efek daripada pandemi lalu betul-betul belum pulih. Masih terasa. Oleh sebab itu, satu yang harus saya ingin, jika kami nanti memimpin, kerjaan akan kami kawal supaya setiap rakyat bisa makan. Kami akan carikan kerjaan. Kami pertama kami carikan sebagai jaminan Babe kepada semua perusahaan. Tapi akan kami latih dulu supaya mereka layak untuk diterima. Seperti ibarat seorang ayah yang akan selalu memikirkan dan mengurusi masalah anak-anak. Jadi pesan saya, jaga kesehatan,
supaya Jakarta aman, tidak ada lagi pandemi, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan tenang dan merajut masa depan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita sampai kepada cucu-cucu. Pak, tadi sedikit saya dengar ada pembahasan soal pemotongan dan penghapusan pajak Pak, tadi soal ke pedagang ayam tadi Pak. Bagaimana Pak? Sebenarnya saya bukan bahas sekarang, saya dalam debat saya sudah sampaikan. Oke. Lihat di sesi terakhir, ya. Jadi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli, ya. Terus memberikan keringanan, bukan memberikan beban kepada rumah-rumah makan, apalagi yang UMKM, supaya mereka bisa membuka lowongan pekerjaan, meningkatkan omsetnya, daya beli juga menjadi tidak berat, ya. Diharapkan ekonomi kembali menggeliat. Yang tadinya 10% PP1, sekarang nanti akan saya pangkas menjadi, hilangkan loh jadi 1%. Dan untuk take away dan hal-hal yang rumah makan di pinggir jalan itu 0%. Pak, kemarin sempat ada Pak temuan di Cipinang, di pasar Cipinang Pak. Program pemerintah untuk pasar murah yang biasanya jam 5 pagi ini masih ada Pak. Tiba-tiba ada beberapa hari terakhir banyak ibu-ibu yang mengeluh sudah habis nih Pak. Di masa-masa kampanye kayak gini ada kekhawatiran dipakai sama tim-tim paslon lain Pak. Buat Apanya itu? pasar murah Pak. murah, ya. Tiba-tiba barangnya untuk beberapa hari terakhir nih habis Pak. Oh gitu? Mm-mm. Oh saya nggak tahu itu. Ya. Ya saya nggak tahu itu. Terserah apapun juga, mau jadi strategi apapun juga. Yang penting ke depan, ketika kami nanti memimpin, kami akan memperbaiki semua kebijakan, regulasi yang ada, yang membuat masyarakat bukan semakin sulit, tetapi semakin mudah hidupnya. Ya. Semua ini tergantung kebijakan. Kalau kebijakannya adil, maka keadilan sosial akan bisa kita wujudkan. Terima kasih Pak.